Ustadz kita masuk langsung ke Pak Ustadz. Kami persilakan Pak Mas Rizal Datuk akan menjadi memoderatori untuk acaranya pengajian ini. Kami persilakan Datuk. Baik, terima kasih Yul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Arfizon, dikenal dengan Ustaz Kaizen ya. Udah Uni, para senior, kawan-kawan anggota GOS dan para sobatnya hadir pada saat ini. Hadir banyak. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberi kenikmatan iman Islam, diberi kenikmatan sehat, bisa berkumpul pada acara pengajian Ramadan pada pagi ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Arfizon atau Ustadz Kaizen. Selawat dan salam hendaknya tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Arfizon yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian di depan kita bersama walaupun secara virtual, jadi online. Mungkin sekedar untuk memperkenalkan Ustadz Arfizon yang juga dikenal dengan Ustadz Kaizen ini, beliau mempunyai aktivitas yang cukup banyak juga sebagai motivator of Kaizen, motivator spiritual relationship, sebagai speaker, trainer dan konsultan total quality management. Alamat beliau di Kelapa Gading ya Ustadz ya. Jika Anda muda Uni yang sana aja memerlukan beliau yang untuk berkonsultasi bisa kontak beliau dan bisa melalui Bu sudah. Dengan segala hormat kepada Ustadz kami minta waktunya lebih kurang 45 menit dan sisanya nanti kita tanya jawab setelah itu Ustadz ya. Dan terima kasih untuk sharing ilmunya dan nasihatnya kepada kami di bulan suci Ramadan ini. Silakan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra syiamul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas tahun 72 dan juga saya dengar tadi angkatan 75 dan mungkin juga ada yang belum tersebut. Dengan segala hormat, segala puji serta syukur kepada Allah, kita dapat bermuwajahah sekali pun melalui pertemuan ini menjadikan pertemuan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang juga menyaksikan di bawah usia hamba, dengan harapan mudah-mudahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang manusia tidak pernah berjumpa dengannya. Kita tidak pernah melihatnya karena masa hidupnya terlalu jauh jaraknya dengan kita. Kita hanya tahu notabene-nya. Kita hanya tahu catatan-catatan hidupnya. Perlu kita maklumi bahwa satu-satunya manusia yang terlengkap catatan hidupnya dari lahir sampai meninggal, baik ucapan, perbuatan maupun sikap, hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana catatan-catatan hidupnya, dia adalah orang yang paling sedikit salahnya.
namun paling banyak minta ampunnya kepada Allah. Minimal 70 kali dalam satu hari satu malam, bahkan 100 kali. Paling kuat ibadahnya, paling bijak keputusannya, paling sopan tutur katanya. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita berharap semoga kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena perlu kita sadari, mungkin masih banyak perintah-perintah Allah dan Rasul ini yang belum kita kerjakan. Dan perlu kita sadari dan akui, mungkin masih banyak larangan-larangan Allah maupun Rasulnya yang kita langgar. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah yang menyadari akan kekeliruan dan kesalahannya, lalu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, semoga niat kita mengikuti taklim Ramadan ini, mudah-mudahan amalan yang dapat menggugurkan sebagian dosa dan kesalahan kita, yang dapat mengangkat harkat dan derajat kita, sehingga hari demi hari mendatang lembaran kehidupan kita ini bisa kita isi dengan amal karya yang indah. Al-ayyam sahaifu fakhalliduha bijamili sa'ikum. Mari kita isi masa depan ini dengan amal karya yang indah. Baik, sebelumnya kita kenalan dulu supaya nanti mana tahu pertemuan ini tidak hanya pertemuan yang kali ini saja, tapi mudah-mudahan silaturahim ini berlanjut. Saya merasa dapat kehormatan dari bapak-bapak, ibu-ibu, uni maupun uda. Dan tema hari ini adalah amalan-amalan di usia tua. Dan saya, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh bapak kita tadi, saya memang hari-harinya memang kerjaannya cuap-cuap ya, mau di perusahaan maupun di instansi, mau BUMN ataupun di cuap-cuap. Jadi mudah-mudahan dengan perbedaan kelihatannya sinyal jelek nih. Suara Ustadz tidak terdengar. Atau videonya di off-kan dulu Ustadz, supaya bandwidth-nya berkurang. Videonya Ustadz. Ya, bisa didengar jelas suara saya? Ya, sudah. Jelas. Alhamdulillah. Baik, kemudian kita lanjut. Ya, ini saya izin share ya. Oke. Baik jemaah sekalian, ada 5 siklus kehidupan manusia. Ya. Yang pertama adalah alam arwah namanya. Ya, di mana yang kedua adalah alam rahim. Ketiga, nah sampai kita pada posisi yang ketiga ini adalah alam dunia. Kita saat ini baru pada sampai fase yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu alam barzah, alam penantian. Terakhir baru sampai nanti kita ke alam akhirat. Ujung dari semua ini hanya 2, yakni
surga atau neraka. Pakai ini. Bebas mau pilih mana, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Baik, jamaah sekalian, kita coba dekati satu persatu ya. Alam arwah ya. Khusus alam arwah ini kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena kulir ruh ya. Kalau adias alunaka anir ruh, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang ruh, kasih tahu ke mereka bahwa urusan ruh itu urusan Allah. Kemudian saya lanjut, saya lebih cepat nanti di amalan. Alam rahim, nah ini adalah ibu-ibu kita ya, yang mengalami, yang merasakan di mana kurang lebih 9 bulan 10 hari ya, kita ada di dalam rahim seorang ibu. Tadi alam arwah luas, alam rahim sempit, masuk kita ke alam dunia luas lagi. Nanti setelah itu kita akan masuk lagi ke alam barzah sempit lagi, terakhir alam akhirat ya. Ini sekedar dalil-dalil yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu sudah tertulis oleh Allah bahwa penciptaan maupun fase-fase kehidupan ini sudah jelas dan ini adalah sesuatu yang pasti. Baik. Kemudian, nah ini satu saya ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian. Inilah semua orang ditanya oleh Allah ya sebelum ditiupkan roh ini, alastu birabbikum. Nah, ini pertanyaan ini ditanyakan kepada ruh sebelum ditiupkan ke alam rahim. Nah, semua menjawab qalu bala syahidna. Iya, saya menyaksikan. Ini pertanyaan ini supaya nanti orang itu nanti enggak ngeles bahasa kininya, bahasa sekarang itu supaya nanti enggak ngeles gitu. Allah tanya. Baik, ini maaf saya gambaran supaya mempermudah saja, baik maupun kata-kata maupun gambar, mohon maaf nggak ahli gambar, jadi kurang lebih 9 bulan 10 hari. Proses janin di dalam rahim, kemudian sampai kita nanti keluar dari alam rahim baru menuju ke alam dunia. Nah, pada saat ini Allah menciptakan proses-prosesnya mulai dari tetes air mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang belulang sampai berbentuk manusia. Setelah itu, nah di sini Allah baru kita keluar dari alam rahim. Huwallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan engkau dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Setelah itu baru kami jadikan telingamu berfungsi, matamu bisa melihat, hatimu bisa menimbang. Untuk apa semua itu? La'allakum tashkurun. Supaya engkau bisa bersyukur. Ternyata perangkat-perangkat tadi diciptakan Allah, diberi Allah untuk bersyukur. Jadi panca indera yang diberikan Allah ini untuk bersyukur kepada Allah. Apa makna syukur? Syukur itu menggunakan nikmat karunia Allah sesuai dengan keinginan pemberi. Nah, oleh karena itu jemaah Ramadan yang dimuliakan Allah, kalau ini tidak disyukuri Allah ancam. Dalam sebuah ayat, walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Sungguh banyak isi neraka jahanam itu akan kami lemparkan jin dan manusia. Lantaran apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, lantaran mereka punya hati tapi mereka tidak mau menggunakan hati dan perasaannya.
Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata tapi mereka tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada di sekitarnya. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu sama dengan binatang. Balhum adallu, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Nah, jemaah sekalian, ini alam dunia, ya. Alam dunia yang pada saat kita lahir dalam keadaan sama semua. Tinggal bagaimana memanfaatkan perangkat-perangkat tadi, mensyukurinya sehingga mendapatkan nilai. Apalagi saat ini kita sudah berusia rata-rata di atas 50, di atas 60. Kalau untuk ukuran Nabi 63 tahun. Jadi yang sudah lewat sudah dapat subsidi. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya masih 2 tahun lagi kalau ngikutin Nabi. Nah, saat ini saya sudah 61 tahun. Nah, saya ingat satu ketika Nabi Daud alaihissalam itu didatangi malaikat Israel. Begitu datang, Nabi Daud bertanya, wahai malaikat Israel, apakah maksud kedatangan engkau ini untuk silaturahmi atau mau mencabut nyawa saya? Kata malaikat tadi, oh saya hanya silaturahim. Senang Nabi Daud. Kalau gitu boleh nggak saya minta sesuatu, kata Nabi Daud. Oh boleh. Ada apa? Permintaannya apa? Seandainya nanti ajal saya sudah dekat, bisa nggak diberitahu sebelumnya? Baik, nanti saya akan kasih tahu, kata malaikat Israel. Lalu malaikat Israel menghilang. Selang beberapa lama datang lagi, berkunjung lagi ke Nabi Daud. Nabi Daud kembali bertanya seperti biasa. Wahai malaikat Israel, apakah kedatangan yang sekarang juga masih tetap silaturahim? Malaikat jawab, oh tidak. Kedatangan saya sekarang adalah untuk mencabut nyawamu. Loh, bukankah dulu engkau berjanji bahwa sebelum ajal saya diambil, mau diberitahu lebih dulu? Apa jawaban malaikat? Loh, kan sudah. Maksudnya apa? Dulu engkau kuat, sekarang engkau lemah. Dulu daya tahan tubuhmu, metabolisme tubuhmu sangat kuat, sekarang kau sudah lemah. Dulu kau kuat makan apa saja, sekarang tidak. Dulu rambutmu hitam, sekarang sudah jadi putih. Dulu kau kena panas, kena hujan, gak ada masalah. Sekarang kau kena hujan, kena ini bisa langsung sakit. Artinya apa? Banyak nikmat yang sudah dicabut. Dalam usia-usia seperti kita sekarang ini, terkadang kacamata ada di kepala, dia susah nyari. Dia bilang kacamata hilang. Sibuk, istrinya dipanggil, mana kacamata? Itu pernah kejadian di tempat saya seperti itu. Istrinya sibuk nyari kemana-mana, anak yang lihat itu ada di kepala papa katanya. Nah, kenapa? Ini sinyal. Duduk 1 jam saja, pas berdiri kita sudah harus ganjal-ganjal dulu. Karena penyakit dalam usia sekarang ini, ya bisa lutut, bisa pinggang, bisa segala macam. Nggak bisa makan enak lagi. Mau kuat hidup berapa tahun lagi kita? Nabi menyampaikan usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu secara umum. Ada memang yang kami ambil ketika bayi, ada yang kami ambil ketika remaja, ada yang kami ambil ketika dewasa, ada yang kami biarkan sampai tua, dan ada yang dipikirkan, ada yang tidak. Oleh karena itu, semua kejadian-kejadian itu ada ibrahnya, ada pelajarannya. Nah, jemaah sekalian, pada saat dunia
saat ini tempat bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Oleh karena itu, momen yang sangat bagus ini harus bisa kita manfaatkan. Kita isi dalam usia seperti ini, orientasi hidup kita sudah harus condong ke akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Nabi pernah menyampaikan perbandingan antara kenikmatan hidup dunia dan kenikmatan hidup akhirat. Nabi menyampaikan, jika engkau berjalan di tepian samudera, celupkanlah jemarimu itu ke dalam lautan yang luas itu. Lalu angkat jemarimu, maka air yang menempel di jemarimu itu adalah gambaran kenikmatan hidup dunia. Sementara yang di samudera yang luas itu adalah gambaran kenikmatan hidup akhirat. Betapa jauhnya perbandingan jemaah sekalian. Nikmat dunia ini hanya sesaat. Tapi justru kenikmatan yang sekarang ini banyak yang bunuh-bunuhan. Banyak yang justru saling tumpah darah. Hanya ingin mengejar dunia. Padahal memang betul Al-Quran mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah kehidupanmu untuk akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Betul, ada keseimbangan, tapi jauh lebih besar akhirat. Apalagi sekarang ini kita mau makan enak aja udah nggak bisa. Makan yang enak, kolesterol, lemak. Makan kacang-kacangan, asam urat. Banyak sekali pantangan-pantangan. Kenapa? Nikmat sudah dicabut. Dan semua itu adalah sinyal. Baik. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, karena sinyal-sinyal sudah banyak kepada kita, datang silih berganti kepada kita. Umumnya dalam sebuah grup, yang usia di atas 50 begini, itu berita-berita, kalau di saya itu istilahnya kalau ada pensiun, para pensiunan kumpul, itu beritanya satu sakit, obat-obatan, kemudian ada yang meninggal. Informasinya hanya itu. Seolah-olah kita kalau sudah pensiun sudah tinggal nunggu. Dan ini sesuatu yang pasti. Jemaah sekalian, saat ini kita sedang diuji, yakni dengan corona. Seandainya saja kalau Allah berkehendak corona ini musnah dari bumi ini, 1 detik saja pasti musnah kalau Allah berkehendak. Tapi kenapa sejak bulan Maret sampai saat ini masih dibiarkan? Mari kita lihat dari sudut pandang agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, ahasiban nas ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini mengira kalau dia sudah mengatakan beriman lalu dibiarkan begitu saja? Tidak. Wa hum la yuftanun. Mereka belum diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh ujian seperti ini kami berikan kepada orang-orang sebelum engkau. Untuk apa? Fala ya'lamannal ladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Karena aku ingin tahu, kata Allah, siapa di antara kalian yang imannya benar dan siapa di antara kalian yang imannya dusta. Saat ini kelihatan mana orang yang membela agama, mana yang tidak akan kelihatan. Oh, mungkin Allah sedang mempertunjukkan siapa orang yang pantas diikuti, siapa orang yang pantas dijauhi, mana yang harus kita kecondongan hati kita untuk bergerak. Kalau saat ini ada undangan pengajian, ada undangan ke mall, kita sudah harus lebih tertarik kepada pengajian. Kecondongan hati. Nah, oleh karena itu
Allah berfirman dalam Al-Quran, perintah-perintah, amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang, terutama di usia kita sekarang ini. Saya awali dengan mari kita sama-sama meningkatkan protokol keyakinan. Kalau himbauan-himbauan protokol kesehatan sudah sering. Saat ini saya mengimbau jamaah sekalian, mari kita meningkatkan protokol keyakinan kepada Allah, meningkatkan protokol keyakinan kepada para malaikat, meningkatkan keyakinan kepada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, kita jangkau dengan indera kita, meningkatkan keyakinan kepada Al-Quran, meningkatkan keyakinan kepada janji-janji Allah dalam Al-Quran. Inilah yang disebut dzalikal kitab. Inilah Alkitab, inilah Al-Quran. La raiba, jangan ragu-ragu fihi, terhadap isi Al-Quran ini. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi insan-insan yang bertakwa. Siapa insan yang bertakwa? Langsung ditafsirkan oleh ayat. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Yakni orang yang percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Apa itu? Allah, malaikat, surga, neraka, hari akhirat, itu sesuatu yang gaib, tapi itu sesuatu yang pasti. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Kita harus percaya bahwa dengan sholat mampu merubah, mencegah perilakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita melakukan sholat wajib, itu baru yang standar. Dalam usia sekarang ini, sudah seharusnya kita melakukan yang sifatnya itu adalah himbauan atau sunnah. Kita sudah harus tertarik kepada yang sifatnya sunnah. Bahasa perusahaan disebut loyalitas. Kenapa demikian? Karena kalau saja sekitar jam 3 malam, jemaah sekalian, kita tahajud di masjid misalnya, ada orang lihat kita sedang tahajud, orang nggak kagum. Kenapa? Kakek-kakek, nenek-nenek. Hal yang pantas dilakukan oleh orang yang usia di atas 50. Sesuatu yang pantas dan patut. Walaupun kita melakukan yang sunnah, tapi itulah sesuatu yang patut dilakukan. Tapi kalau anak muda yang melakukan itu, malaikat aja kagum, kita pun kagum. Kenapa? Dia masih muda saja sudah mampu melakukan yang bersifat sunnah, yang bersifat anjuran. Oleh karena itu, mari kita coba simak apa saja yang harus kita yakini. Di samping tadi yakin kepada yang gaib, kita menegakkan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang mau menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan kepadanya. Sebagian. Saat ini harta kita banyak pun, itu mau untuk apa lagi? Kita mau ke mall pakai baju baru juga banyak enggak? Udah enggak ini lagi. Mau makan seenak apapun. Ya. Rasanya sudah banyak pantangan. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus fokus kepada apa? Pengumpulan saldo-saldo kebaikan. Kalau dulu banyak kelalaian-kelalaian yang kita kerjakan, maka saat ini sudah saat, apalagi ini bulan Ramadan. Apalagi ini bulan Ramadan. Semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan sekarang ini dilipat gandakan 100 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat lebih. Allah lipat gandakan. Baik. Ini imbauannya. Saat ini kita harus meyakini juga di samping tadi wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaihi. Kita pun harus yakin kepada Al-Quran. Nah, saya akan bahas nanti Al-Qurannya. Ya. Dan juga kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan kita pun harus yakin kepada ada kehidupan di balik ini. Kita akan meninggalkan dunia. Sadarilah bahwa kita akan meninggalkan dunia. Saat ini kita
ikut pengajian ini, tidak ada jaminan esok kita masih ada, nggak ada jaminan. Oleh karena itu, saat ini kita di Ramadan, Allah menyuruh kita melakukan amalan-amalan di Ramadan. Untuk apa? Supaya kita kembali menjadi insan yang takwa. Kemana Allah sebetulnya giring? Karena dengan puasa, banyak amalan-amalan lain yang bisa mengantarkan seseorang menjadi takwa. Salah satunya puasa. Nah, ternyata Allah giring kemana? Ayat yang dibacakan oleh Bapak kita tadi, Al-Quran surat 3 ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan segeralah engkau mencari ampunan Allah. Mencari kasih sayang Allah. Mencari rahmat Allah. Dan mencari apa? Surga, kenikmatan yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan hanya spesial bagi insan-insan yang bertakwa. Siapa insan yang bertakwa? Pertama, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menginfakkan hartanya di kala lapang maupun di kala sempit. Kalau dia berinfak di kala lapang itu hal yang wajar saja, wajar. Kenapa? Sedang lapang. Tapi saat ini kita sedang sempit nih. Indonesia ini sedang sempit. Ya, banyak orang yang sedang kejepit sekarang ini. Mampu berinfak, zakat, sedekah di saat-saat sekarang ini nilainya luar biasa. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarah. Apalagi dalam usia-usia kini, hati-hati, tingkat emosionalnya agak tinggi. Tolong juga dimaklumi untuk ibu-ibu kalau ada bapak-bapak yang tidak seperti biasa. Sebab di tempat saya ada seorang ibu, seorang jamaah saya lapor, ya Ustadz, ya suami saya sekarang kenapa ya kok sering marah katanya. Saya cuma menyampaikan, saya jawab, Bu, mungkin Bu dulu ada hak-haknya yang tidak Ibu berikan. Karena dulu ibu juga sebagai karyawati, dia kerja, ibu kerja. Ada hak yang tidak dikeluarkan, sekarang dia nuntutnya. Telat ibu ngasih, dia marah. Ujian bagi ibu, peluang bagi ibu untuk melakukan sesuatu mendapatkan nilai. Jadi pendekatan spiritual. Yang berikutnya, wal afina anin nas. Yang disebut kriteria takwa yang diberikan Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai makhluk sosial, mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan orang lain. Dan kita punya salah. Selaku apapun kita punya salah sama orang lain pernah salah sama kita. Sebaik-baik orang yang menyadari kekeliruan dan kesalahannya, lalu tobat kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Tidak ada manusia yang nggak ada cacat, nggak ada. Oleh karena itu ada pesan Al-Imam Ghazali supaya amalan kita tetap terjaga dari nilai-nilai supaya jangan hilang. Dia mengatakan, ingatlah dua perkara. Lupakan dua perkara. Dua perkara yang harus diingat adalah kesalahan kita pada orang lain. Itu harus diingat. Kenapa? Supaya muncul keinginan menyesal. Lalu minta maaf kepada yang bersangkutan. Kesalahan kita kepada Allah muncul menyesal. Taubatan nasuha. Yang kedua yang harus kita ingat adalah kebaikan orang pada kita. Ingat itu. Kenapa harus diingat? Supaya timbul keinginan untuk mencontoh hal yang sama.
Kemudian dua hal yang harus kita lupakan supaya nilai ibadah kita tetap terjaga. Yang pertama yang harus dilupakan adalah kebaikan kita pada orang, lupakan itu supaya nggak ria, nggak hilang nilainya. Yang kedua yang harus dilupakan adalah kesalahan orang pada kita, lupakan itu. Kenapa? Supaya nggak ingin balas, supaya nggak punya niat untuk membalas. Ini pesan Al-Imam Ghazali. Wal afina anin nas. Terakhir artinya wallahu yuhibbul muhsinin dari ayat ini. Dan orang-orang yang gemar melakukan kebajikan. Ini 4 kriteria ya, takwa yang tertera dalam Al-Qur'an surat 3 134. Lanjutan dari 133 tadi. Lalu bagaimana pesan ya? Ini ayat yang saya barusan sebutkan. Lalu bagaimana pesan Kegiatan sinyal Ustadz nggak stabil. Ya, nggak stabil nih. Nggak stabil, Kak. Allah Hilang. yang tertuang. Ya, hilang-hilang suaranya. Ya. Ya, jangan panik kalau ada masalah, karena masalah itu adalah bagian dari ujian. Iya, betul. Sabar. Masalah itu adalah sahabat. Yesus dengan masalah itu. Nah, yang keempat, nah ini gemar melakukan kebajikan. Kebajikan itu apa? Banyak sekali. Ini terutama di Ramadan ini. Nanti saya jabarkan dengan penjelasan dari ini nanti ya. Nah, ini adalah ayat hilangin ini. Bisa saja. Ya. Baik. Ini ayat ya dalam Al-Qur'an kurang supaya motivasi kita. Allah mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan dia menanam satu benih. Dari setiap benih itu akan tumbuh 7 tangkai. Dan dari setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Ini seperti ini. Dari satu benih akan tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai akan tumbuh 100 biji dalam setiap tangkai. Bayangkan, Allah melipat gandakan dari 10, 100 sampai 700 kali lipat. Kita harus meningkatkan protokol keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. Surat 2 ayat 261. Ya. Nah, sampai 700 biji. Ini wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berhak melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dia maha luas dan maha tahu. Baik. Kalau gitu, sebelum saya sebutkan manfaat sedekah. Ini ada pesan dari imam yang sangat terkenal di Mesir, namanya Imam Syekh Hasan Al-Banna. Dia berpesan, yang pertama, amal yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang ini. Pertama, aksiru min sahbatis salihin. Perbanyak olehmu bergaul dengan orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Orang soleh itu adalah orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid.
Kalau bapak-bapak untuk usia sekarang ini sudah seharusnya merapat terus ke masjid. Mau jadi pengurus atau tidak, pokoknya merapat ke masjid. Jadi karyawan Allah. Karena setiap langkah demi langkah itu menggugurkan dosa dan kesalahan. Mengangkat derajat. Aksiru min sohbati salihin. Perbanyak gaul. Kenapa? Kita akan terbawa oleh orang-orang soleh. Dia gemar baca Quran. Dia gemar ibadah, gemar sedekah, gemar berbuat baik. Yang kedua, aksiru min lail. Perbanyak olehmu bangun tengah malam. Maksudnya adalah sholat malam. Enggak hanya bangun, buang air kecil, lalu tidur lagi, tidak. Bayangkan jamaah sekalian, orang tua kita dulu, ya, orang tua kita dulu, ilmu agamanya enggak tinggi, sekolahnya enggak tinggi. Kemudian fasilitas amat sangat terbatas. Kamar mandi tidak di kamar orang dulu. Tapi di luar, untuk ngambil air saja dia harus nimba dulu. Tapi etos ibadahnya tinggi. Sehingga perbuatannya itu, nilainya itu untuk melakukan sesuatu ibadah itu sulit. Sehingga nilainya besar. Sekarang kita bangun tengah malam, kadang-kadang kamar mandi di kamar. Kalau masih kurang tertarik juga, lalu nikmat mana lagi yang mau disyukuri? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya. Nikmat mana lagi? Kalau nggak mempan Ramadan sekarang ini membuat kita semakin taat kepada Allah, membuat kita semakin baik pada antar sesama, lalu mau ketemu Ramadan berapa kali lagi? Sudah saatnya. Ya, sinyal sudah banyak datang kepada kita. Berikutnya, aksiru min tilawatil Quran. Perbanyak olehmu baca Quran. Kenapa? Karena kalau tadi rangkaian ayat tadi, bangun tengah malam, ya ayyuhal muzammil qumil lail. Kalau sekarang kita sholat malam itu latihan di Ramadan. Diharapkan nanti keluar Ramadan kita terbiasa melakukan sholat malam. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau soal mau sholat malam ini, saya yakin sudah bagus. Yakin saya. Kenapa? Karena di usia kita sekarang ini sudah saatnya memang. Nah, tapi mungkin kualitasnya Nabi SAW, Kak Aisyah pernah mengatakan begini. Tidak pernah Rasulullah itu sholat malam lebih dari 11 rakaat. Di mana dia lakukan 4 rakaat. Tidak usah engkau tanya tentang panjang dan bagusnya. Tidak usah. Kenapa? Karena sangat panjang. 1 rakaat saja bisa 3-4 juz Nabi itu. Kalau sekarang saya ngimamin sholat, jangankan baca 4 juz, setengah juz aja atau 1 lembar aja itu di belakang sudah ngedumel atau amin padahal nggak berdoa. Langsung kenapa? Mungkin bubar masjidnya kalau membacanya panjang-panjang. Nabi kalau sholat sendirian lama, sholat berjamaah cepat. Kalau kita terbalik, sholat berjamaahnya lama, sholat sendirian cepat. Makanya saya sering mengatakan, yang biasa itu belum tentu benar. Tapi yang benar, yang perlu dibiasakan. Saya ulangi, yang biasa itu belum tentu benar. Tapi yang benar, yang perlu dibiasakan. Aksiru min tilawatil Quran. Kalau tadi kita kumilail bangun tengah malam, bangun sholat. Waratil Qur'ana tartila, kumil lail, bangun tengah malam, waratil Qur'an, bacalah Qur'an dengan tartil. Kalau inna sanulki alaika qaulan sakila. Baru nanti kemudian aku akan berikan kepada engkau perkataan-perkataan yang berat, perkataan-perkataan yang berbobot, kata Allah. Jemaah sekalian,
Di luar Ramadan, kalau kita baca Quran, satu huruf saja, nilainya 10. Sekarang, nilainya dilipat gandakan 10 kali lipat. Surat 6 ayat 160. Dilipat gandakan. Nilainya pahala amalan-amalan apa saja sekarang dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya Allah ya Rabb. Nggak pantas kalau kita nggak tertarik. Nggak pantas itu ke imbauan-imbauan ini mengalahkan himbauan yang lain itu terlalu. Ada keinginan himbauan-himbauan yang lain harus tumbang gara-gara imbauan Allah ini. Kenapa? Kita sudah saat ini perjalanan kita sudah sore, bentar lagi maghrib. Bentar lagi maghrib karena sudah banyak yang sudah istilah lewat dari 60. Saya jamaah sekalian, saya tinggal di Kelapa Gading. Saya tahu kebetulan dari tahun 80. Waktu itu muslimnya ada 52 kakak dari 163 rumah. Kurang lebih 30%. Dan setiap yang meninggal, terutama muslim, tidak ada yang usianya 80. Tidak ada yang usianya 80. Di bawah itu semua. Sekarang yang tadinya 52, sekarang tinggal kurang lebih kepala dua antara 23 dan 25 orang. Itu pun ada yang tinggal istrinya, bapaknya sudah nggak ada. Atau ada yang suami istri sudah nggak ada, tinggal anak-anaknya. Tinggal rumahnya saja. Setiap rumah yang dijual, yang beli non muslim. Setiap rumah yang dijual, yang beli non muslim. Aksiru min tilawatil Quran. Perbanyak oleh membaca Quran. Setiap satu hari habis ngaji, kita ngaji 2 lembar aja. 5 kali ngaji sudah 10 lembar. Setelah 1 juz itu. Bahkan sudah lebih selembar. 1 juz itu kurang lebih 9 lembar. One day, 1 juz. Itu tamat Ramadan kita khatam. Jadi dan ini sudah menjadi rutinitas jadinya. Setiap hari 2 lembar aja. Mau ngapain lagi? Soal urusan masak mungkin udah ada anak-anak. Karena begini jamaah sekalian. Saya hanya menyebutkan yang di tempat saya di Kelapa Gading. Diadakan pengajian malam minggu, yang datang itu-itu juga. Saya ganti malam Senin, alasannya kerja. Ada saja alasannya. Sekarang diundang lagi, katanya sibuk ngurusin cucu. Ada aja yang menghambat. Nah, kita ini bukan lulusan sekolah tinggi ilmu pengelesan. Kalau saya jawabnya seperti itu aja. Jadi kita sudah seharusnya, itu sudah tugasnya anak itu. Kita sudah seharusnya fokus kepada memperbanyak saldo-saldo untuk kepentingan hidup akhirat. Aksiru min tilawatil Quran. Kemudian aksiru min sedekatin jariyah. Yang keempat nih. Perbanyak olehmu sedekah jariyah. Ini kenapa kita perbanyak sedekah jariyah? Karena terutama di Ramadan ini. Jemaah sekalian, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah ada yang ke Mekah itu coba Ramadan coba. Itu kalau bulan Ramadan menjelang kita ke Masjidil Haram maghrib menjelang buka puasa, itu di jalan kita dicegati orang, dicegat oleh anak-anak muda atau yang sudah menyiapkan bungkusan dalam plastik, ada minuman, ada roti, ada kurma. Dia mencari orang yang mau menerima pemberian perbukaan. Susah dia nyari orang yang mau menerima. Itu berlomba-lomba. Kalau kita terima, lalu kita dibawa ke dalam. Sampai di dalam sudah ada orang tuanya di dalam sudah menggelar plastik atau nanti dia sangat senang sekali kalau kita mau berbuka dengan keluarganya. Berebut mencari orang yang menerima dan pemberian dari dia. Bukan susah nyari owner, tertarik dengan hadis Nabi. Barang siapa yang memberikan perbukaan pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan nilai sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi nilai orang yang berpuasa.
luar biasa. Sekarang sudah ada Jumat berkah, ada. Karena kadang-kadang di maghrib ini sudah banyak sekali masjid musola-musola memberikan takjil atau perbukaan ya, kepada orang-orang yang musafir. Banyak di masjid-masjid atau musola-musola atau tempat-tempat ibadah. Rebut. Jangan hanya cerita merebut satu puasa saja. Kita dapat satu puasa kita. Bagaimana cara merebutkan lebih dari satu orang? Sedekahkan, ya, kirim perbukaan ke masjid. Anggap saja kita ngirim aqua 10 aja. Atau satu dus itu kurang lebih 25.000 mungkin. Isinya 48. Diminum orang yang berpuasa 48 orang. Coba bayangkan kita dapat 48 orang yang puasa. Rebut sebanyak-banyaknya nilai puasa. Dari apa? Dengan sedekah. Karena sedekah itu banyak sekali manfaatnya. Ini saya sampaikan, ini manfaat-manfaat sedekah nanti. Terakhir, jemaah sekalian, dalam pesan dari Imam Syekh Hasan Al-Banna ini, yang keempat tadi adalah perbanyak sedekah. Yang kelima ini adalah aksiru, ya, min zikrillah, perbanyak ingat kepada Allah. Dalam kondisi apapun. Jemaah sekalian, ada seorang ibu jemaah saya lapor ke saya, kebetulan anaknya dari kecil dulu privat sama saya, anaknya 2, Trisakti dua-duanya. Alhamdulillah anaknya itu dua-duanya pakai jilbab. Rupanya gaulnya juga bagus sehingga ketaatan anaknya melebihi dari ketaatan ibunya. Ibunya sudah pulang haji, masih belum tutup auratnya, ya, belum pakai jilbab juga. Begitu pas ke mall, si anaknya ini ketat sekali. Pokoknya begitu pas sholat dulu, sholat basement, nanti aja di rumah kata mamanya. Enggak, sini aja, keras. Apa kata ibunya? Pak Ustadz, kadang saya malu dengan anak saya, lebih solehah dia dari saya. Harus paling tidak ibu bersyukur mempunyai anak yang soleh, yang nanti kelak mendoakan kita. Kita tanamkan sekarang supaya nanti dan amalannya itu kita kebahagiaan dari nilai pahala yang diberikan ke dia, kita pun kebahagiaan dari ketaatan dan kesolehan anak. Karena ingat, iza mata ibnu adama in qata'a anhu amalahu illa min salasi. Kalau mati anak-anak Adam ini putus amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang fa'ubih, ilmu yang manfaat. Ketiga, awaladin salihah, ya da'ulah, anak yang. Nah, itu 5 pesan dari Imam Syekh Al-Banna. Saya ulangi. Pertama, perbanyak gaul dengan orang-orang soleh. Yang kedua, perbanyak bangun tengah malam, sholat malam. Ketiga, perbanyak baca Quran. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kemudian ada fidyah. Kemudian yang kelima, perbanyak zikir atau ingat kepada Allah. Lalu apa manfaatnya semua itu? Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sedekah, perbanyak sedekah. Sedekah itu tidak hanya harta, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa pikiran. Ya, manfaatnya apa sih? Nah, ini yang pertama nih manfaatnya nih. Ya, manfaat sedekah. Yang pertama mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, yang pertama itu mendekatkan diri. Ya, maaf. Nah, ini ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Wow, salah satu orang yang dapat perlindungan dari Allah di yaumil akhir nanti. Sabi'atun yuzilluhumullahu fi zillihi illa zilluh. Ya, salah satunya adalah orang yang rajin bersedekah. 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yakni salah satunya adalah orang yang rajin bersedekah. Keempat, orang yang rajin bersedekah akan mendapatkan pahala. Ini bisa juga dilihat di Sahih Muslim atau Sahih Bukhari ya. Nah, di 986 atau Sahih Bukhari 376. Kemudian menjauhkan diri dari musibah. Waduh, perbuatan-perbuatan baik itu akan menghindarkan pelakunya dari pintu-pintu keburukan. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Sang Pencipta,
dan menyambung silaturahim. Sedekah. Jamaah sekalian, kelima, dia pelita. Orang yang rajin bersedekah itu bercahaya mukanya. Orang yang rajin bersedekah nolong orang itu tulus. Lihat kalau dia tulus, lain, terpancar. Kalau ada orang ngajak makan kita, saya masih ingat kalau saya pulang kampung, saya ngisi ceramah di kampung, di Kubang maupun di Simalanggang, itu kebetulan kalau saya keliling ke Aceh kemana itu sambil ngajar umum tapi ceramah juga. Nah, jemaah sekalian, itu kalau orang awak itu kalau dia selesai kita ngisi ceramah, dia ngundang kita makan ke rumah. Dan jika kita mau, amat senang dan bahagia sekali dia. Dan dulu saya bertanya, kalau ada buya dulu kalau habis ngisi ceramah itu orang ngundang makan dia ke rumahnya, ya Allah, mendapat berkah luar biasa itu. Sangat bahagia sekali kalau buyanya itu mau mampir untuk makan walaupun cuma sedikit. Ini terpancar ya, memberikan cahaya pada wajah tubuh maupun perilaku orang yang suka bersedekah. Nah, yang keenam, penebus hukuman. Sedekah bisa membebaskan dari hukuman. Nggak jadi hukum karena rajin bersedekah. Yang ketujuh, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tadi balasannya apa? Oh, dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan pahalanya. Ini yang saya katakan tadi, Allah membalas dari 10 sampai 700 kali lipat. Ada yang bisa di Al-Hadis, ada di surat 261 maupun surat 34 ayat 39, dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedelapan, mendapatkan pahala yang tidak terputus. Yang itu tadi amalan yang tadi, karena dia sedekah pada saat usia sekarang ini misalnya, atau mungkin lagi dulu pada saat dia masih kuat bekerja, masih berpenghasilan, dia nyumbang sajadah, nyumbang material untuk pembangunan masjid ataupun musola ataupun panti atau apa. Walaupun nanti kita meninggal, pahalanya akan tetap mengalir. Ini yang disebut mendapatkan pahala yang tidak terputus. Yang terakhir 9, ya. Apabila mati anak Adam, yang tadi menghapuskan dosa-dosa. Ini sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagian air yang memadamkan api. Ini jadi sebagaimana air memadamkan api, hapus gugur dosa kita. Kita ini banyak dosa dan kesalahan. Bisa gugur dengan sedekah. Bisa mencegah bala, macam-macam, banyak sekali manfaat sedekah. Nah, jemaah sekalian, itu 9 manfaat sedekah ya yang sudah saya sampaikan kepada jamaah, dan juga ada 5 pesan Syekh Imam Al-Hasan Al-Banna yang bisa kita amalkan terutama di usia-usia sekarang ini. Tahan, kurangi emosi, ya, tingkatkan kesabaran, dan kalau masih kedua-duanya ada, suami istri masih ada, tolong tingkatkan pemakluman. Kenapa? Karena dalam usia seperti sekarang ini banyak nikmat yang ditarik. Jangan dituntut sebagaimana ketika muda, nggak bisa. Karena usia sekarang ini daya ingat, daya tahan, ya, kekebalan segala macam sudah berkurang. Jadi harus ditingkatkan pemakluman. Baik, jemaah sekalian, kira-kira penjelasan dari saya ini saya kembalikan ke host. Mungkin ada yang mau bertanya biar supaya hidup. Mari kita buka session berikutnya, saya serahkan ke host. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira Ustaz. Silakan yang ingin bertanya langsung di on-kan mikrofonnya. Ya, Ustadz yang sudah memberikan pengajian yang sangat bermanfaat buat kita dengan amalan-amalan pada usia tua ini, yang sudah menyebutkan tadi menyampaikan bagaimana 5 siklus manusia dan amalan-amalan yang ada di kita untuk masa di alam dunia ini. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ya, Yul, silakan Yul. Oke.
membuka aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, alhamdulillah pengajiannya mantap ya. Tahunya sedikit-sedikit ya. Tapi ini kalau diperpanjang nih banyak kuliahnya nih Pak Ustadz ya. Banyak sekali yang harus kita bahas ya. Ini Pak Ustadz hanya memberikan hanya lapisan atas ya. Kalau dari yang 5 yang Pak Ustadz sampaikan adalah mencari ampunan Allah itu mungkin 1 semester ya. Ya. Akan lama gitu. Tapi ini membuat kita lebih mendalami Pak Ustadz, lebih mendalami. Kulit-kulitnya udah dapat, jadi kita masih mendalami. Yang pertanyaan kami sekarang nih Pak Ustadz, dengan adanya teknologi yang canggih ya, media sosial yang banyak seperti ini. Tadi salah satunya kan Pak Ustadz menyampaikan bahwa kita harus memaafkan kesalahan orang lain dan minta maaf kesalahan kita. Itu bagaimana sekarang itu kita minta maafnya lewat WA aja Pak Ustadz. Ya, apakah itu bisa berarti jadi kita nggak ketemu berhadapan dengan orangnya, ya kita merasa mungkin ada kata-kata kita yang salah atau gimana, tapi kita lewat WA saja. Itu yang pertama Pak Ustadz. Terus yang kedua nih Pak Ustadz, nah ini akibat dari teknologi juga nih. Kita kan udah akan mengeluarkan zakat ya Pak Ustadz ya. Zakat kita harus kita keluarkan sebelum orang Idul Fitri. Gitu. Nah, saya mendengar nih Pak Ustadz ya, mendengar dan membaca postingan dari orang-orang bahwa kita zakat fitrah ini kita tidak boleh dengan uang, harus dengan beras. Nah, bagaimana konotasinya di zaman sekarang ini Pak Ustadz? Mungkin 2 itu dulu Pak Ustadz, mungkin yang lain nanti saya kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan langsung Ustadz. Baik. Pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama, ada 2 pertanyaan ya. Gini, Al-Quran surat 2 ayat 185, lanjutan dari perintah puasa. Ya, nah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesulitan. Coba di underline dulu ya. Kita harus ternyata Allah itu kaitan dengan pertanyaan Ibu yang nomor 1 tadi. Mohon bacakan Pak host bisa pertanyaan Ibu tadi Bu, ulang Bu pertanyaan nomor 1-nya. Yang pertanyaan itu kita minta maaf lewat WA. Iya. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesulitan. Kalau engkau bisa langsung itu lebih baik. Jadi nilai itu ada lebih baik dan paling baik. Paling baik tentunya kita ketemu langsung. Tapi jika itu tidak, maka pilih yang di bawahnya. Jika tidak, pilih yang bawahnya. Ibarat begini Bu. Saya kaitkan dengan man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan kekuasaan tangannya. Jika nggak bisa, rubah dengan lisan. Nggak bisa juga, baru dengan hati. Tapi yang nomor 3 ini, zalika ad'aful iman. Yang terendah dalam level iman. Jadi model tadi juga, kalau Ibu bisa langsung, silakan langsung, lebih baik. Mau pilih rebut nilai yang lebih baik. Atau yang paling baik. Nggak bisa, mungkin pakai video call. Kan kelihatan wajah ya. Kalau dia bisa. Kalau nggak bisa video call, ya mungkin pakai WA. Ya, karena sekarang ini kadang-kadang teknologi cepat sekali. Cepat sekali ininya, kadang-kadang baru dapat dari orang, padahal itu udah setahun yang lalu, langsung di-share di grup. Ya, tanpa saringan lagi. Nah, itu yang pertama. Jadi boleh-boleh saja. Yang penting Ibu minta maaf ya. Dan kalau orangnya nggak ada, gimana? Minta maaf ke keluarganya. Minta keluarga. Makanya kalau ada yang meninggal, satu yang pertama lihat wasiatnya. Lihat wasiatnya. Nah, kalau ada apa pesannya ketika masih hidup, bisa jadi oleh karena itu saya masih ingat Ibu Yul, ketika bapak saya sakaratul maut,
saya datang ke Kubang, begitu saya bisikkan ke telinganya, kan matanya masih terbuka tapi udah nggak dia diam aja. Saya bisikkan ke telinganya, Pak, maafkan semua kesalahan orang ya Pak. Dengan itu mudah-mudahan kesalahan Papa pun terhadap orang dimaafkan orang. Lalu matanya berkedip. Saya menangkap bahwa kedipan itu isyarat jawaban dari apa yang saya tanya atau yang saya inginkan dari himbauan saya ke Bapak. Seolah-olah dia mengiyakan gitu. Saya sejuk. Yang pertama Bu ya. Yang kedua, memang saat ini saya banyak sekali informasi-informasi media yang kadang-kadang bisa cukup membuat kaget. Tapi percayalah, enggak usah kaget, enggak usah panik. Begini Bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya balik pertanyaannya. Mana yang lebih alim, ulama dulu dengan ulama sekarang? Ibu Yul bisa jawab? Atau siapa aja boleh jawab. Mana yang lebih alim, ulama dulu dengan ulama sekarang? Ulama dulu. Nah, sependapat dengan saya. Ulama dulu itu sangat berwibawa. Contoh almarhum Buya Hamka, begitu dia diajak yang menyimpang ya, sebuah kebijakan dari Al-Quran dan hadis, dia mending mundur. Mana ilmunya dia dari dulu. Saya sudah ngurusin zakat ini di masjid yang sekarang ini. Sekarang saya di masjid Bu ya. Sudah 32 tahun saya ngurusin zakat. Dari dulu pemerintah sendiri yang membolehkan mau pakai uang, mau pakai beras, ya silahkan saja. Yang penting nilainya, kalau dulu tidak ada masalah sudah dipatok 2,5 kilo. Kalau seandainya sekilonya 15.000 atau 20.000, berarti 2,5 kilo 50.000 jika diekuivalenkan ke uang, ya. Nah, ada juga rata-rata malah lebih. Ada yang bilang sekarang sebetulnya itu hanya 2,4. Kalau 2,4 itu nggak usahlah kita ributkan itu. Yang penting pada saat kita ngasih lebihkan aja sedikit, selesai, aman. Kalau ibu, yang penting jangan begini, beras yang dimakannya Bare Solo atau Cianjur atau Delagu, ya. Tapi pas dia zakat fitrahnya itu pakai beras Bulog misalnya. Nah, itu malah itu lebih rendah dari yang dimakan. Seharusnya yang kita makan itu, yang kita berikan itu ya samalah kira-kira dengan apa yang kita makan. Nah, jadi saya lebih condong kepada maaf, saya lebih condong dengan ini Jakarta, Bu. Contoh di masjid saya ini, Ibu ya. Pernah saya di Kebantenan dulu, besoknya ini malam ini beras masih numpuk. Ada yang berkeyakinan, jadi dari dulu saya menerima dua-duanya, terserah. Saya tidak menyuruh orang, tidak membolehkan, nggak boleh nggak pakai duit, enggak. Saya nggak ngelarang. Kalimat ini kan baru keluar sekarang. Dari dulu nggak ada. Emangnya Buya Hamka nggak tahu apa bahwa ini dilarang? Apakah Syukron Makmun nggak tahu bahwa ini dilarang? Apakah Miftah Farid nggak tahu tentang ilmu ini? Nggak mungkin. Apakah Pak almarhum Jainuddin MZ nggak tahu? Saya tahu, nggak ada masalah. Terlaksana dengan baik terus. Kejadian waktu di salah satu masjid namanya Nurul Jihad di Kebantenan Semper Timur. Beras masih numpuk karena panitianya ada yang dikasih membayar pakai duit, dia beliin beras. Lalu berasnya, tapi panitianya cukup banyak. Ternyata beras belum dibagi, datang jamaah takbir karena pengumuman besok Lebaran. Tuh, bayangkan coba, beras belum dibagi. Padahal itu dalam ketentuannya harus dibagi sebelum Id. Nah, kejadian akibatnya apa? Bingung panitia. Karena ada yang Lebaran hari Sabtu, ada yang Lebaran hari Minggu. Jadi sebaiknya kalau saya berpahaman mana yang lebih, saya sudah dari dulu sudah ada yang jaga pakai duit, tetap saya terima. Kalau mau ikut-ikutan pas benar, zaman Rasul itu gantang atau yang apa nama alat ukurnya itu syak namanya, ya. Kalau di awak mungkin kalau sekarang mungkin liter. Sekarang nggak ada di sini. Makanan pokoknya gandum, bukan beras. Kok nggak disalahin gitu?
Jadi makanan pokoknya itu sekarang dari segi manfaat, coba tanya yang nerima. Dia lebih senang nerima beras atau nerima uang? Saya yakin kalau 100 orang yang kita tanya, akan 60% lebih menjawabnya pasti senang beras. Tapi kita kan dia tidak bisa dipesan, nggak bisa di request. Apa yang orang kasih itu kita terima oleh panitia, itu disalurkan itu. Yang penting nilainya bisa mendapatkan nilai beras 2,5 kilo. Nah, jadi begitu Bu Yul ya. Jadi mana yang lebih condong? Saya masih, karena selama ini ngurus itu tidak ada masalah gitu. Ya sekarang ini banyak sekali lontaran-lontaran kalimat-kalimat yang tadinya nggak ada masalah lalu dia anggap masalah. Hati-hati, sekarang ini banyak sekali aliran-aliran, ya aliran-aliran banyak sekali yang ya agak lari ya. Kalau umpama musuh kita itu di luar Islam itu agak mudah ngadapinya, tapi warnanya sama dengan kita. Dia pakai peci juga, sulit mengetahui sekarang ini. Jadi oleh karena itu memang kita harus amat sangat hati-hati. Jadi orang yang harus kita ikuti memang betul-betul kita tadinya kita kagum sekali dengan dia, ternyata dia belok. Ya, dan contoh nyata sekarang banyak sekali. Ya, banyak. Ya kan ada yang mengatakan bahwa sekarang padahal orang terkenal mengatakan pengurus masjid, pengurus KUA, pengurus agama harus di organisasi tertentu. Nggak ada dari dulu begitu kalimat itu. Statement itu keluar sekarang, itu memecah belah. Nah, oleh karena itu yang sekarang apalagi ada lagi sekarang Islam di kotak-kotak. Ada Islam Nusantara, ada Islam inilah. Kalau sekarang andaikan kata lahir Islam Nusantara, percayalah nanti akan lahir lagi Islam Kalimantan, Islam Sulawesi, Islam Papua, Islam Sumatera. Kita dipecah-pecah. Ini adalah strategi bagaimana kita nggak kuat. Bagaimana kita hancur. Oleh karena itu, ya walau bebas-bebas aja dia menyampaikan sesuatu, kita tidak mudah percaya Bu ya. Jadi kita harus selektif betul-betul. Mari yang kita ikuti sesuai dengan ajaran salat. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Betul memang wa ulil amri minkum. Wajib kita ikuti jika sesuai dengan Quran hadis. Sama dengan imam salat. Imam salat kalau salah boleh tegur. Salah dalam gerakan subhanallah, salah dalam bacaan benerin. Nah, itu artinya diaplikasikan di luar salat. Nah, jadi makmum itu boleh negur, mengingatkan. Kalau dia salah kita ingatkan, dia nggak membenarkan kesalahannya, jangan ikuti. Kita boleh menfarid, ini dalam sholat. Boleh keluar dari kemakmuman. Contoh, saya sholat di Belawan dulu. Di Belawan saya sholat Jumat. Kebetulan kebagian di luar. Begitu imamnya sujud, ya, lalu harusnya baru sekali sujud, harusnya duduk antara dua sujud, dia langsung berdiri, langsung baca Fatihah. Ternyata bingung, ada jamaah yang berdiri, ada yang duduk. Ternyata udah ditegur, mungkin subhanallah tetap aja baca lanjut terus. Akibatnya apa? Bingung orang. Selesai sholat, assalamualaikum, diumumkan. Berhubung sujud kurang satu, sholat diulang. Jadi gitu Bu ya, Bu Yuli cukup, saya kira. Ya, makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Berikutnya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, yang lain? Mungkin dari saya, Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Muhammad Alwi. Baik, ini rekan saya juga nih Pak Ustadz nih, nggak apa-apa kita tanyakan. Jadi dulu saya di Asra Onamoto itu bagian HRD, memantau orang-orang yang akan pensiun atau yang sudah pensiun dengan harapan kita tindak lanjuti permasalahan yang dihadapi. Jadi orang pensiun itu kadang mindsetnya begini bahwa seakan-akan sudah selesai, sudah semuanya. Tinggal menunggu giliran, kata Pak Ustadz tadi. Tinggal menunggu giliran, kira-kira seperti itu. Pun kalau ada aktivitas mungkin jadi MC, memohon cucu lah, kira-kira seperti itu. Nah, menyikapi dengan hadis yang disampaikan oleh Ahmad Tabrani, berkaitan dengan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, dalam menyikapi hadis tersebut, sementara banyak mindsetnya orang pensiun itu seakan-akan selesai sudah semuanya, itu seperti apa? Mungkin Pak Ustadz, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Memang betul hadis Tabrani itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya apa? Sekalipun kita sudah pensiun, sebetulnya tidak harus di-close perbuatan kita. Pensiun itu adalah isyarat dini seharusnya. Ya, dengan pensiun itu dibatasi aktivitas mungkin ke pekerjaan, tapi kita udah harus orientasi hidup sudah lebih banyak diarahkan ke akhirat. Apa yang mungkin kita banyak tenaga, pemikiran apa saja, pokoknya kita lebih condong kepada perbuatan-perbuatan yang bisa menolong orang, yang bisa membuat seorang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan, baik ucapan, perbuatan maupun sikap. Salah satu contoh Pak Muhammad Alwi, sahabat saya, kita lihat di YouTube sekarang ada seorang muridnya Buya Hamka ya, yang orang Chinese itu tiap hari memberikan makan ke orang gratis. Saya tadinya berpikir dari mana dia kok bisa bertahan terus gitu loh. Ternyata di antara yang ikut makan itu ada emang yang memberikan bantuan di situ yang ya jadi, atau mungkin juga dia dapat dari yang lain, dari sumber yang lain. Allah lipat gandakan pahalanya. Seperti yang tadi, mungkin tingkat keyakinannya itu lebih tinggi. Tingkat keyakinan si pemberi itu yakin dengan Allah akan lipat gandakan. Contohnya seperti ini. Kalau ada 3 ekor burung yang sedang bertengger di ranting sebuah pohon, lalu saya tembak 1. Begitu saya tembak, kena 1. Saya tanya ke anak-anak, tinggal berapa? Tinggal 2 katanya. Padahal yang tinggal 1. Yang kena itu yang tinggal. Yang 2 terbang dia. Artinya apa? Harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang sudah kita belanjakan fi sabilillah. Itulah yang nilai kita sebenarnya. Yang 2 itu kabur dia. Artinya apa? Semua deposito saat ini itu milik kita sementara loh. Besok bisa berubah. Yang ada di dompet kita saat ini mungkin di dompet, tapi nanti sore bisa berubah jadi kita mungkin di tukang cendol atau di nasi padang atau dia pindah. Nah, manfaatnya tinggal bagaimana seseorang itu dengan apa yang dimiliki, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran yang bisa membuat orang lain bermanfaat. Makanya aksiru, perbanyak melakukan amalan yang bisa manfaat buat orang lain. Ya. Bagaimana sebanyak saya usahakan walaupun usia sudah 50 ke atas gitu, nggak menutup. Buktinya bapak-bapak kita ini yang sekarang nih Pak Alwi, saya hitung-hitung sendiri ya. Tahun 72, saya hitung-hitung berarti usia antara 65 sampai 67 gitu. Ternyata betul ya. Artinya apa? Luar biasa. Dan saya lihat wajah-wajahnya masih wajah energik dan masih bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Buat lingkaran pengaruh, perbesar lingkaran pengaruh kepada kehidupan akhirat. Kalau ada orang lain yang mengarah kepada kehidupan dunia, arahkan dia, jangan kita yang ke bawah. Kita harus mewarnai orang yang tadi mengarah ke dunia, kita tarik. Bagaimana ungkapan kita, ucapan kita terpengaruh, bisa mempengaruhi orang lain. Itu yang tadi saya katakan. Kumilail, banyak bangun tengah malam, wartil Quran, tartila. Jika itu dilakukan, memberikan kepada seseorang itu perkataan yang berat. Artinya kalau dia mengatakan kepada orang lain, ungkapan dia itu berat rasanya. Bisa diikuti orang, bisa diajak orang. Tapi dia memberikan contoh. Dan ini yang dilakukan Nabi. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, akulah orang pertama sebagai pelakunya. Dia sebagai role model. Dia sebagai pemberi contoh, uswatun hasanah, teladan terbaik. Jadi begitu Pak Alwi ya. Terima kasih Ustadz. Yo. Berikut mungkin diberi kesempatan satu orang lagi kalau ada ingin bertanya. Oke. Ya. Silakan kalau ada. Isar Madi nanya nggak Isar Madi? On-kan itu mic dulu. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang nanya. Tadi Pak Ustadz kan menjelaskan bahwa sungguhnya ada 5 alam kehidupan manusia. Alam arwah, rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat.
Nah, nanti kita melakukan semua amal ini kan nanti di akhirat itu ada wazan mizan ya Pak Ustadz, timbangan, di mana timbangan amal baik dan amal buruk kita akan ditimbang. Nah, ada yang mengatakan bahwa sungguhnya kalau amal baik kita seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qari'ah itu, "Amman saqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah." Kalau orang yang timbangan kebaikannya baik, maka beruntunglah dia. Nah, pertanyaannya kalau umpamanya nanti kalau kita hitung persentase timbangan kebaikan kita umpamanya lebih dari 50%, berarti kita separuhnya kan masih ada timbangan kejelekan. Apakah nanti dengan posisi seperti ini itu kita perlu dicuci dulu di dalam neraka atau bagaimana? Mungkin ada keterangannya, atau mungkin kalau lebih 50% amalan kebaikan kita itu lebih berat, kemudian kita akan mendapatkan surga. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ada 3 kelompok atau golongan manusia. Pertama beriman, kedua kafir, ketiga munafik. Ya. Kemudian berimannya dibagi 2, ada imannya benar, yang kedua imannya yang lemah, ada aful iman namanya. Ya. Nah, yang anggap mungkin yang kedua nih, saya akan masukkan ke pertanyaan Bapak itu yang kedua, yang ketiga orang kafir, keempat orang munafik. Kalau orang yang imannya benar itu balasannya adalah jannah. Kalau orang yang lemah imannya, ada aful iman, harus di clean up dulu Pak. Harus di clean up dulu, harus dibersihkan dulu. Harus dipertanggungjawabkan dulu kesalahannya. Sebab tidak mungkin satu perbuatan tanpa ada pertanggungjawabannya. Semua yang diberikan Allah kepada kita, ucapan, perbuatan, sikap, tangan kita, kaki kita, akan dimintakan pertanggungjawabnya. Ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti semua kita akan dibelenggu kaki kita. Dia akan bicara masing-masing apa yang telah dilakukannya, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau dan dia salah langsung, itu tidak mungkin langsung masuk Pak. Kalau langsung masuk ada perbedaan. Allah itu maha adil. Ya. Jadi paling tidak harus dipertanggungjawabkan dulu. Kalau orang kafir langsung masuk ke neraka. Nah, kalau kita itu dipertanggungjawabkan dulu apa yang kesalahan kita kepada orang lain. Contoh lagi, ada seorang yang tidak bersalah di dunia ini, lalu diputuskan oleh hakim bahwa dia bersalah, sehingga dia dipenjara. Banyak yang seperti itu. Sehingga dia karena kelemahannya, lalu si hakim tadi itu amat sangat berdosa. Nanti pada saat walaupun si hakim ini haji, ahli ibadah segala macam, pada saat nanti di dunia dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ketika saya di dunia dulu, saya tidak salah ya Allah, tapi ketika itu dia jadi hakim, saya diputuskan bersalah sehingga saya dipenjara. Saya tuntut keadilannya ya Allah. Maka Allah pahala sebagian dia mungkin pahala haji atau mungkin sholat atau diberikan kepada yang menuntut. Ini yang disebut orang yang rugi nanti. Orang yang bangkrut. Kenapa? Ketika hidup di dunia dia melakukan kesalahan, dan itu Allah akan betul-betul berbuat adil. Yang jelas, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya, dia akan diperlihatkan oleh Allah. Sebaliknya, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan pasti mendapat balasan dari Allah dan pasti diperlihatkan ke kita. Karena rekamannya CCTV-nya Allah tidak pernah rusak. CCTV-nya Allah tidak pernah kredit. Ya, rekamannya terekam. Semua orang nanti akan ada catatan hidupnya dengan membawa dengan kitab kita masing-masing nanti. Jadi begitu Pak Ustadz nih. Saya yakin ini Pak Ustadz juga sebetulnya ini beliau sudah tahu nih, mudah-mudahan. Monggo Pak Ustadz. Saya tanya Pak Ustadz. Yap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih terlambat gabung saya. Mungkin pertanyaan saya udah dijelasin tadi. Ya. Tapi mungkin baik saya tanya aja. Dalam waktu kita bersedekah itu, untuk bersedekah itu kita kan perlu ikhlas. Nah, ikhlas itu kan ada 3 kondisi Pak Ustadz. Pada niat kita. Kemudian yang kedua itu waktu kita melakukan. Ya. Yang ketiga itu setelah kita melakukan. Ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara kita supaya dapat keikhlasan itu? Terima kasih. Ya. Al-Quran surat 98 ayat 5.
Ya, surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, tidaklah kalian diperintah untuk beribadah melainkan secara ikhlas katanya. Intinya itu. Nah, ikhlas ini adalah ikut sertanya hati dalam pengamalan. Yang seperti Bapak sudah jelaskan tadi, pertama niat, kemudian pengamalan, ketiga setelah, kan gitu. Kalau setelahnya tadi bagaimana menjaga supaya awalnya sudah bagus niatnya nih, pengamalannya juga bagus. Saya kadang-kadang niat sudah bagus, tapi pengamalan mungkin bisa tidak saya menyimpang dari awalnya, bisa atau pas. Anggap saja pas semua. Niat bagus, amalan bagus setelahnya. Nah, setelahnya ini yang namanya setan nggak akan tinggal diam. Banyak nilai-nilai yang sudah diperoleh tapi bisa hilang. Ini yang disebut penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Ria, sum'ah, ya, hasad, hasud, dendam, takabur. Nabi pernah menyampaikan kayak contoh dengki, iri dengan orang lain itu memakan kebaikan. Al hasadu ya'kulul hasanah kama ya'kulun narul khataba. Hasad, dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Bagaimana secara ikhlas? Pertama, ikhlas itu yang tahu hanya kita dan Allah. Yang jelas ikuti aturannya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Sertakan niat kita itu, kalau niat itu kan hanya dalam ibadah batin. Ibadah batin, niat itu ibadah batin. Sulit dinilai, wah ini kayaknya orang khusyuk banget ya, belum tentu juga kalau umpama sholat ya, karena niat itu adalah urusan dia dengan Allah. Bagaimana kita niat kita itu lurus? Iya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tahu fa innahu yaraka. Kalau engkau hendak beribadah, kata Nabi, seolah-olah engkau melihat Allah, sehingga muncul ikhlas. Fa illam takun tarahu, kalau engkau enggak merasa melihat Allah, fa innahu yaraka. Engkau harus berperasaan bahwa Allah memperhatikanmu. Itu yang disebut ihsan jadinya, kebaikan. Ikhlasan tadi ya di situ kelihatannya. Bagaimana caranya? Caranya ya seperti itu. Kita dalam melakukan sesuatu itu anggap bahwa kita diperhatikan Allah atau kita sedang melihat Allah. Gitu Pak, supaya muncul ikhlas. Nah, itu dalam pengamalan sesuai ikutin prosedurnya. Tidak ada satu ibadah tanpa ada prosedur. Tidak mungkin Nabi meninggal kalau petunjuknya belum. Waalaikumsalam. Ya, setiap perintah ibadah pasti ada drawing dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada contohnya. Baik begitu Ya. Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Yo. Ya, terima Waktunya. kasih Ustaz. Yo. Masih ada yang ingin bertanya, masih ada waktu Ustaz. Boleh? Udah Ya. waktunya tinggal udah hampir dekat ya tuh. Ya, dari Lampung ini, Oh, Lampung. ada dua dari Lampung, ada Pak Muslim, ada Pak Ismadi ini. Pak Muslim Nurdin, dia on kan dulu itu ada mic-nya. Mic-nya di on kan. Nggak kedengaran mic-nya di on kan dulu. Di unmute Di unmute dulu suaranya. unmute. Unmute dulu nih suara. Ya, Suaranya Muslim belum keluar. Alon jale lah. di unmute dulu. Kalau ada anak muda di samping minta tolong. Ketahuan. Sudah deh. Ya. Dan Sudah. Wih. sudah. Sudah. Silakan mau pakai bahasa Minang, mau pakai bahasa Awak atau bahasa Indonesia terserah. Sudah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mengenai dosa ya. Jadi kalau kita lihat seorang mualaf itu kan pas selesai dia masuk Islam, bersyahadat, semua dosa-dosa yang dibikinnya selama itu kan habis itu. Dia mulai suci kayak orang lahir gitu. Nah, bagaimana dengan kita dulu misalnya sudah akil balik kan, misalnya puasanya banyak ketertinggal, nggak diganti, jadi nggak kasih fidyah. Itu berapa lama prosesnya dulu? Itu kan
Sampai sekarang mungkin nggak kehitung gitu. Kira-kira kalau sekarang disadari bahwa itu kesalahan kita, penyesalan kita gitu. Nah, ini yang lama itu yang tidak kita ganti itu kira-kira dosa-dosa yang dilakukan dulu bisa habis nggak? Ya. Contoh aja lah ya Muslim, waktu mahasiswa puasa di rumah, di kampus nggak puasa. Itu buka. Misalnya waktu latihan kan, kita latihan di tempat itu nggak pernah, bahkan hampir sampai 1 bulan itu biasanya nggak bisa itu melakukan, karena nggak bisa sahur, nggak bisa apa kan, buku nggak bisa waktu itu, sampai tertentu itu nggak bisa. Kemudian sudah selesai latihan udah lupa umpama seperti itu. Bisa ditangkap oleh Ustaz. Ini udah menyesal itu. Cerita lama. Ya. Jadi begini, familiar sekali hadisnya. Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa berdasarkan iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh, jadi jangan khawatir. Itu mungkin masih pelanggaran personal ya. Coba bayangkan ketika Nabi, ada seseorang datang kepada Nabi, ya Rasul, ya hancur saya. Kenapa? Aduh, saya nggak tahan ya Rasul. Nggak tahan kenapa? Saya melanggar. Melanggar apa? Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari ya Rasul. Oh, begitu? Iya. Ya. Kalau gitu sanksinya kamu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan ya Rasul? Iya. Ya ampun, jangankan 2 bulan, sebulan aja jebol, apalagi 2 bulan katanya. Kalau gitu nggak sanggup. Aduh, berat ya Rasul. Oke, kalau gitu kamu kasih 60 kasih makan 60 orang miskin. Ya Allah ya Rasul katanya. Jangan kan ngasih orang makan buat saya aja susah katanya. Oh gitu. Iya. Aduh, ini orang nih, ya pikiran Nabi, ini orang udah susah tapi doyan pelanggaran gitu. Udah gini aja deh. Dikasih Rasul makanan. Nah ini nih, silakan kamu bagi ke orang-orang miskin di sekitar kamu. Apa kata dia? Ya Rasul, iya, di sekitar sini tuh yang paling miskin saya katanya. Jadi artinya apa? Bagaimanapun orang ini dengan kejujurannya, dengan ketulusannya, bahwa dia menyatakan, berani menyampaikan kesalahannya kepada Rasul, itu suatu pintu petunjuk masuk. Dan dengan itu dia digugurkan kesalahannya oleh Allah. Jadi dimudahkan oleh Allah. Gak usah takut, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, yang penting sekarang udah, kalau gitu udah makan sendiri aja. Yang diberikan Rasul tadi dimakan sendiri. Tadi disuruh ngasih ke yang lain, dia paling miskin katanya. Memberi makan 60 orang miskin nggak sanggup. Puasa 2 bulan nggak sanggup. Kita pun tidak ada orang yang tidak salah, Pak. Semua orang punya salah. Punya catatan hitam di belakangnya. Yang tadi kece Uniul mungkin di rumah puasa di kampus indah, sampai pas pulang bibir kering lagi, sampai di rumah pura-pura lemas lah lihat. Nah, ya itu kan dulu. Nah, tapi sebaik-baik manusia yang menyadari kekeliruan kesalahannya, itu setelah itu tobatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, tubuh tobatan nasuha. Tobatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar tobat kepadanya. Jadi minta ampun kepada Allah perbanyak sekarang, Pak. Saat ini masih ada peluang, Allah masih berikan kita kesempatan. Coba betapa banyak rekan kita, mungkin rekan bapak-bapak, rekan ibu-ibu, sebelum Ramadan kemarin diambil. Artinya apa? Allah ambil dia diwafatkan lebih dulu, mungkin menurut Allah nggak perlu lagi pengampunan di Ramadan ini. Tapi kita diberikan Allah waktu ketemu dengan Ramadan 1442 Hijriah ini supaya kita bisa menggugurkan dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat dulu. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah. Anggap bahwa puasa ini puasa yang terakhir. Sehingga maksimalkan, rebut nilai Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti kalau itu kita lakukan, nanti kita berhak mengatakan minal aidin wal faizin. Saya baru kembali perang dan saya menang. Menang ya kalau kita perang kan gitu. Kemudian makanya disebut Idul Fitri. Kembali fitri fitrah, kembali suci. Jadi kita kembali supaya kayak orang yang
yang suci kembali kalau kita betul-betul Berperang. melakukan amal ini dengan baik. Ya, saya kira gitu, Pak. Mantap, Pak Ya, Ustaz. satu, Ustaz, sedikit aja. Ustaz, sedikit. Itu menyambung pertanyaan Mudajel tadi. Kita di yaumil akhir sudah dihisab. Sudah itu berat timbangan amal kita lebih, umpamanya 55% sekian. Kan lebih berat amal ibadah daripada dosa. Kan sudah dihisab. Dosa-dosa sudah dikurangi begitu. Jadi amal ibadah masih dicuci lagi di neraka. Banyak Ustaz bilang tidak, karena amal ibadah itu sesuai dengan berat tidaknya timbangan dari dosa dan ibadah, kayak gitu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Begini, Pak. Ada Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, cuma ya tidak sama dong, baik level surganya lalu langsung masuk bersama dengan orang yang melakukan sudah lama, ya nggak mungkin. Kalau dia mu'alaf, ada juga dulu orang pejinah, dia sudah niat taubat tapi begitu baru dalam perjalanan mau ke tempat ibadah kemudian meninggal. Coba lihat lebih dekat kemana? Lebih dekat ke tempat ibadah, oh berarti dia masuk surga. Jadi kalau soal tadi ini kan kehidupan akhirat ya, yang jelas kita hanya tahu Allah itu Maha Pengampun ya. Soal timbangan nanti, barang siapa yang timbangan kebaikannya dia akan mendapatkan kenikmatan dan kesenangan. Soal Allah memberikan balasan yang saat ini kita minta ampun dan minta tobatlah kita sekarang kepada Allah. Soal nanti kita serahkan kepada Allah. Ya, itu jelas. Bukan alam eksak ya. Bukan alam eksak yang dibalasan sana. Alam balasan kita hanya tahu siapa yang banyak berbuat, yang akan kita petik nanti amat sangat tergantung dari apa yang kita tanam sekarang. Itu rumus. Ya, barang siapa yang banyak saat ini menanam kebaikan, maka siap-siaplah nanti memetik apa yang dia tanam sekarang. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Kalaupun nanti ditimbang Allah, walaupun cuma lebih minus mungkin 49 51 misalnya, kebaikan 49, kejahatan 51. Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun. Tapi paling tidak masih lebih baik dari orang yang baru mu'alaf tadi, hanya mengucapkan pas mau mati la ilaha illallah, masih masuk surga. Padahal masih baru mengucapkan la ilaha illallah, ini sudah ada amalan 49%. Misalnya, ini misal ya, ini kan kehidupan akhirat ya. Jadi saya kira untuk alam akhirat ya, kita hanya tahu balasan barang siapa yang banyak melakukan kebaikan, maka dia akan petik kebaikan itu nanti di akhirat. Siapa yang banyak melakukan kejahatan, nanti akan dibalas Allah di sana. Enggak lolos dia dari balasan dunia, dia akan ketemu di balasan Allah nanti. Enggak akan lolos dari balasan itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan enggak puas ya Pak. Cuma waktu kita terbatas. Ya, kita mau lohor lagi. Terima kasih. Ya, Nanti kita reschedule. Kita schedule lagi. Dibatasi oleh waktu, apalagi di Jakarta waktu zuhur hampir sudah dekat. Jadi kembali kepada Ustadz, terima kasih banyak, dan kepada peserta yang lain yang berpartisipasi, terima kasih banyak. Mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu